Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 301-305 Keluarga Murong di Kyoto. Kakak laki-laki Wen Ruyu, kakak laki-laki ketiga Dong Fang Ye dan dua orang tua telah diatur ke ruang tamu. Murong Qingge datang ke kamar kakeknya. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan rambut beruban sedang berbaring di tempat tidur. Dia adalah kakek Murong Qingge dan ayah Murong Bai, Murong Ji. Murong Qingge duduk di tepi tempat tidur, sementara Murong Bai dan Shen Yu berdiri di sampingnya. "Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu," kata Murong Qingge dengan mata merah. Murong Qingge adalah cucu tertua dari keluarga Murong. Dia masih ingat bahwa kakeknya, Murong Ji, sangat mencintainya ketika dia masih kecil, dan dia tidak membencinya sama sekali karena dia adalah seorang cucu. Ketika dia kembali 10 tahun yang lalu, kakek masih bersemangat. Tanpa diduga, 10 tahun kemudian, kakek telah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. "Qinger, kakek sudah puas bertemu denganmu untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Tapi dia ingin menanyakan satu hal padamu." "Kakek, beritahu aku, kakek sudah sangat tua. Hidup atau mati tidak penting lagi. Tapi kamu harus menyelamatkan saudaramu. Dia tidak bersalah. Dia masih muda dan berumur panjang." "Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan adikku. Dan aku akan membuat mereka membayar harganya," kata Murong Qingge dengan roh jahat. Sebagai murid langsung dari tetua ketiga Kunlun, sebuah sekte dunia tersembunyi di Tiongkok, tidak peduli siapa yang menyentuh keluarganya, dia akan mendapatkannya kembali 2 kali lipat. Jangan berpikir untuk balas dendam. Pihak lain terlalu kuat. Kakek hanya berharap kalian bersaudara bisa hidup damai. "Kakek, istirahatlah dulu. Aku keluar dulu dan akan datang melihat kamu besok." Murong Qingge meninggalkan ruangan setelah berbicara. Dia perlu tahu apa yang sedang terjadi. "Ayah, kalau begitu kamu harus istirahat dulu." "Ayah, ayo keluar dulu." Murong Bai dan istrinya mengikuti Murong Qingge keluar kamar setelah mengatakan ini. "Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kakek terluka parah? Kenapa kakakku ditahan?" Setelah sampai di ruangan lain, Murong Qingge akhirnya mau tidak mau bertanya. "Qinger, inilah yang terjadi." Murong Bai dengan hati-hati memberitahu Murong Qingge apa yang terjadi 3 tahun lalu. Ternyata 3 tahun lalu, adik laki-laki Murong Qingge, Murong Junji, berkonflik dengan Gujianya dari keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga kaya raya di Kyoto, di sebuah klub malam. Karena alasannya, Gujianya tidak puas dengan Murong Qingge dan menimbulkan masalah di Kyoto, menyebabkan 2 talenta muda terbaik Kyoto tunduk padanya. Gujianya sudah lama tertarik pada Zhao Xidao dari keluarga Zhao, tapi Zhao Xidao malah menyukai Murong Qingge. Hal ini membuat Gujianya menaruh dendam terhadap Murong Qingge. Setelah Murong Qingge meninggalkan Kyoto dan kembali ke Kunlun 10 tahun lalu, Gujianya memfitnahnya di luar. Namun, keluarga Murong tidak pernah mempedulikannya. Bagaimanapun, kekuatan kedua keluarga terlalu berbeda, dan mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Hingga 3 tahun lalu, Gujianya bertemu dengan Murong Junji di sebuah klub malam dan menghina Murong Qingge di hadapannya dan teman-temannya. Adapun Murong Junji, yang masih dalam masa puncak hidupnya, bagaimana dia bisa menahan orang lain menghina saudara perempuannya seperti ini? Hal inilah yang menjadi penyebab konflik yang akhirnya berubah menjadi bentrokan antara 2 keluarga bangsawan. Keluarga Murong hanyalah keluarga kelas 1 terbawah, dan jauh dari keluarga kaya raya seperti keluarga Gu. Murong Ji datang ke rumah dan ingin membayar sejumlah harga sebagai ganti Murong Junji,
tapi dia terluka parah oleh keluarga Gu. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama 3 tahun sekarang, dan Murong Junji telah dipenjara sejak saat itu. Sejak kejadian itu terjadi, keluarga Gu mulai mengincar keluarga Murong dari segala aspek. Jika bukan karena rekonsiliasi antara keluarga Zhao dan keluarga Zhuge, keduanya adalah keluarga kaya raya, keluarga Murong pasti sudah terdesak keluar dari Kyoto sejak lama. Setelah Murong Qingge mendengar keseluruhan cerita, dia merasakan kemarahan di dadanya yang tidak bisa dilampiaskan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum perlahan menjadi tenang. Qinger, selamatkan saja saudaramu. Keluarga Gus sekarang berkembang pesat di Tiongkok. Jangan memprovokasi mereka, kata ibu Murong Qingge, Shen Yu dengan cemas. Ia hanya berharap anak-anaknya bisa selamat dan sehat. Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan adikku, dan aku ingin keluarga Gu datang ke rumahku secara pribadi. Qinger, Bu, jangan khawatir, sekteku mengirim 2 kakak laki-laki dan 2 tetua kembali bersamaku kali ini untuk sebuah misi. Sekteku akan memasuki dunia, dan kita perlu menemukan beberapa keluarga untuk bekerja sama. Dan keluarga Murong saya secara alami adalah mitra nomor 1. Tuan kami juga yang teratas di antara semua keluarga sekte tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Gu, mereka tidak akan berani menyinggung kami, kata Murong Qingge dengan percaya diri. Benarkah? Tanya Murong Bai penuh semangat. Tentu saja, ayah, jangan khawatir. Aku akan membiarkan keluarga Murong terus berjaya kali ini, kata Murong Qingge dengan serius. Qinger, apa nama sektemu? Apa kekuatan kedua kakak laki-lakimu dan kedua tetua? Ayah, sekteku disebut Kunlun. Mereka yang bisa menjadi tetua di Kunlun setidaknya berada di puncak peringkat naga. Sedangkan untuk 2 kakak laki-laki, mungkin mereka tidak sekuat tetua, tapi status mereka adalah yang tertinggi. Tertinggi di generasi Kunlun. Kakak laki-laki seniornya adalah 3 murid dari kepala Kunlun adalah cucu dari sesepuh agung. Dan keduanya adalah satu-satunya 2 penjaga ilahi di Kunlun. Ya Tuhan, Murong Bai merasa pusing. Dia tidak menyangka kedua pemuda sopan itu mendapat dukungan sebesar itu. Anda harus tahu bahwa hanya ada 3 penjaga tingkat dewa di Tiongkok sekarang. Tentu saja kesuksesan Tiongkok saat ini hampir seluruhnya berkat usaha Song Simin sendiri. Jika dihitung dengan cermat, Song Simin bisa menampung hingga lebih dari 10 pemain. Namun konon Song Simin akan segera meninggal. Akhir-akhir ini Tiongkok tidak begitu damai. Jika suatu kekuatan memiliki 2 penjaga tingkat dewa, itu pasti dapat menjamin keamanan satu pihak dan membuat kekuatan manapun menjadi takut. Jika keluarga Murong bisa menaiki kapal besar Kunlun, mereka pasti akan menjadi terkenal. Alasan mengapa keluarga Gu begitu makmur adalah karena keluarga Gu memiliki anggota parlemen Tiongkok, Gu Fang, lebih dari 10 tahun yang lalu. Hal ini memungkinkan keluarga Gu berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selama keluarga Murong dekat dengan pohon besar Kunlun, keluarga Gu tidak akan pernah berani memprovokasi mereka, dan bukan tidak mungkin membawa Junji sendiri ke rumah mereka. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Aku, Kunlun, sangat kuat. Bahkan keluarga Gu pun tidak bisa menandingiku. Besok aku akan mengajak kakak laki-lakiku dan kedua tetuaku untuk bertemu dengan keluarga Gu untuk melihat apakah mereka benar-benar berani. Jangan membunuhku, Murong Qingge. Aku menganggap serius Kunlun. Berita bahwa Murong Qingge kembali ke Kyoto menyebar dengan cepat. Seluruh kelas atas di Kyoto mengetahui hal itu. Mereka semua menunggu reaksi Zhao Xidao dari keluarga Zhao dan Zhuge Changqiong dari keluarga Zhuge. Banyak orang yang menantikan percikan api seperti apa yang akan terjadi lagi pada kedua orang ini. Keluarga Zhao di Kyoto, salah satu dari 4 keluarga kaya raya.
Zhao Xidao tentu saja juga menerima kabar kembalinya Murong Qingge. Untuk wanita yang pernah dia cintai pada pandangan pertama, dia tidak melihatnya selama 10 tahun sekarang, dan dia tidak tahu apakah ada yang berubah. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Murong Qingge 10 tahun lalu, dia sungguh takjub. Di usia 20 tahun, dia seperti peri yang tidak memakan kembang api dunia. Hal ini sangat kontras dengan wanita dari keluarga bangsawan di sekitarnya. Gagasan memiliki wanita ini tiba-tiba muncul di benaknya. Keluarga Murong tidak berani menolak permintaan Zhao Xidao, tetapi Zhuge Changqiong kembali turun tangan. Akhirnya, perjanjian 10 tahun pun dibuat. Jika Murong Qingge lah yang menyebabkan dia dan Zhuge Changqiong saling bermusuhan, lebih baik dikatakan bahwa Murong Qingge adalah pemicunya. Di suatu era, hanya satu orang yang ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Dia dan Zhuge Changqiong sama-sama ingin bersaing memperebutkan posisi ini, dan mereka berdua jatuh cinta pada Murong Qingge pada pandangan pertama, sehingga situasinya secara alami berkembang menjadi seperti sekarang ini. Bahkan tanpa Murong Qingge, dia dan Zhuge Changqiong ditakdirkan untuk bertempur. Sekarang setelah Murong Qingge kembali, dia harus mulai membuat persiapan. Meluangkan waktu untuk bertemu wanita dunia lain ini masih akan membuatnya bersemangat seperti 10 tahun lalu. Zhuge Changqiong, yang berada jauh di kota iblis, juga menerima kabar bahwa Murong Qingge telah kembali ke Kyoto. Bagaimanapun, keluarga Zhuge pernah menjadi keluarga terkaya di Kyoto. Meskipun keluarga tersebut kemudian pindah ke kota ajaib, pengaruh mereka masih ada. Dia juga memiliki mata-matanya di Kyoto. Melihat penunjukan 10 tahun yang semakin dekat, dia selalu memperhatikan Kyoto. Sekarang setelah Murong Qingge kembali, penunjukan 10 tahun harus dilakukan lebih awal. Begitu dia memenangkan kontrak 10 tahun ini, Zhuge Changqiong akan menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Tiongkok. Sekarang masa-masa sulit akan datang. Reputasi sebagai generasi muda nomor 1 di Tiongkok sangatlah penting, karena memungkinkan dia merekrut lebih banyak talenta untuk melayaninya. Terlebih lagi, dia juga dapat memiliki Murong Qingge, seorang wanita yang tiada taranya. Ini adalah peluang besar untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Dia harus mengalahkan Zhao Xidao dan memenangkan gelar pemuda nomor 1 di Tiongkok dan wanita Murong Qingge. Pada saat yang sama, keluarga besar di seluruh Tiongkok juga menerima kabar tersebut. 10 tahun yang lalu, Murong Qingge sama sekali tidak dikenal. Namun 10 tahun kemudian, dia menjadi terkenal di kalangan kelas atas Tiongkok. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan wanita biasa untuk menjadikan Zhao Xidao dari keluarga Zhao dan Zhuge Changqiong dari keluarga Zhuge, dua mantan saudara baik, tidak segan-segan untuk saling bermusuhan. Inilah dua talenta muda terbaik dari generasi muda yang diakui Tiongkok saat ini. Selain itu, mereka didukung oleh keluarga Zhao dan keluarga Zhuge, dua keluarga terkaya di Tiongkok. Setiap orang yang pernah bertemu dengan Murong Qingge hanya dapat menggunakan 4 kata untuk menggambarkan Murong Qingge. Tak tertandingi dalam kemegahan, bahkan bos besar di Kyoto mengatakan hal ini. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar di antara banyak orang yang belum pernah melihat Murong Qingge. Kali ini, perjanjian 10 tahun tersebut menimbulkan keributan di seluruh masyarakat kelas atas Tiongkok. Hampir semua mata tertuju ke sini. Ini bukan lagi hanya dua anak muda yang bersaing memperebutkan kekuatan. Yang mereka wakili adalah tabrakan antara dua raksasa papan atas Tiongkok. Jika menang, tentu akan ada tepuk tangan, bunga, dan keindahan. Jika kalah, Anda hanya bisa menjadi batu loncatan bagi orang lain. Seluruh Tiongkok berada dalam kekacauan karena kembalinya Murong Qingge ke Kyoto. Lin Dong tidur nyenyak seperti biasa,
Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Level setiap orang sekarang berbeda. Lindong merasa bahwa mereka akan ditindas jika orang tua atau bahkan kakek nenek mereka datang ke sini. Jika dia harus mengatakan bahwa itu ada hubungannya, hanya saja dia telah berjanji kepada Zuge Changqiong untuk membantunya sekali selama 10 tahun pengangkatannya. Ini hanya masalah sepele baginya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tato itu. Sebelum dan sesudahnya, 2 raja pengkhianatan telah tewas di tangannya. Jika Zhao Xidao juga orang seperti itu, dia bisa membunuhnya begitu saja. Fokusnya saat ini adalah menyembuhkan Song Simin terlebih dahulu dan menstabilkan Tiongkok yang sedang runtuh. Kemudian An dapat dengan aman meningkatkan kekuatannya. Keesokan harinya, Lindong tiba di kompleks Song Simin pagi-pagi sekali dan mulai membuat bahan obat. Dengan pengalaman sukses kemarin, saya akan lebih mahir hari ini. Lebih dari 1 jam kemudian, setengah mangkuk obat kental diseduh. Song Jia memberi makan Song Simin untuk meminum obatnya. Lindong masih mengamati perubahan Song Simin dengan cermat. Minum obatnya 7 kali selama 7 hari berturut-turut, dan akan ada perubahan yang sesuai setiap kali. Jika Anda menemukan bahwa efeknya tidak memenuhi harapan 1 kali, Anda harus menemukan alasannya. Jika tidak, efeknya akan sangat berkurang setelah 7 kali lipat. Ini sama sekali bukan kecerobohan. Song Simin memejamkan mata dan merasakan kegembiraan dari berbagai organ dan sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dia tahu bahwa tubuhnya mulai pulih secara bertahap. 1 jam kemudian, Song Simin membuka matanya. "Kakek," teriak Song Jia. "Aku merasa jauh lebih baik dari kemarin," kata Song Simin sambil tersenyum. "Hebat, dalam 5 hari, kakek akan sembuh total," kata Song Jia dengan gembira. "Aku masih harus berterima kasih pada Lindong. Tanpa dia, tulang-tulang lamaku akan terkubur di dalam tanah." "Terima kasih banyak, Lindong." Song Jia menoleh dan menatap Lindong dan berkata, "Selain ketulusan, ada juga perasaan yang tak terlukiskan di matanya yang besar. Sama-sama, Tuan Song seharusnya bisa bergerak hari ini. Setelah 5 obat lagi, pada dasarnya dia akan sembuh." Song Simin bangun dari tempat tidur dan berjalan 2 kali. Dia merasa jauh lebih baik dari kemarin dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Sehari yang lalu, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Seluruh komunitas medis Tiongkok, Taisan Beidou, tidak berdaya dan menyatakan bahwa dia akan segera meninggal. Tapi sekarang dia bisa berjalan dengan mudah dan bebas. Obat Lindong memang luar biasa. "Lindong, saya tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Anda menyelamatkan hidup lama saya. Jika Anda menghadapi kesulitan di masa depan dan membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Saya tidak berani mengatakannya di dunia. Tetapi di Tiongkok, saya memiliki keputusan akhir. Bahkan jika yang disebut sekte dan keluarga tersembunyi itu keluar, saya berani mengatakan ini." Ketika Song Simin mengatakan ini, dia mendominasi seperti raja di puncak. Lindong, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan nafas. Dia memang sosok yang bisa melawan 9 penjaga peringkat dewa sendirian. Dia juga ingin mengatakan di masa depan, "Saya memiliki keputusan akhir di dunia ini." Hal sialan ini jelas lebih mendominasi dari apa yang dikatakan Song Simin tadi. "Kalau begitu terima kasih, Tuan Song. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Istirahatmu bagus. Aku akan kembali besok." Lindong keluar dari kompleks ditemani Song Jia baru saja masuk ke dalam mobil dan bahkan belum sempat menyalakan mobil. Telepon di sakunya berdering. Lindong mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal dan menekan tombol jawab. "Halo, apakah kamu Lindong?" Sebuah suara yang kuat bertanya di telepon. "Ini aku,"
Jawab Lindong. Apakah kamu bos dari Donglai Capital? Ya, saya Gu Jianxiong. Chen Hui ada di tangan saya sekarang. Jika Anda ingin menyelamatkannya, sebaiknya Anda datang ke keluarga Gu saya untuk menjelaskan masalah ini jelas dan selesaikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Pihak lain menutup telepon tanpa menunggu jawaban Lindong. Lindong menyipitkan matanya, jejak aura pembunuh menyebar darinya. Ini pasti keluarga besar di Kyoto yang menurut Chen Hui dia tersinggung tadi malam, bukan? Karena Chen Hui mengatakan bahwa ibu kota Donglai adalah kompetisi normal, Lindong masih mempercayainya. Sungguh sebuah keluarga kuno, dia benar-benar diintimidasi. Menghalangi perkembangan ibu kota Donglai berarti menghalangi dia mendapatkan poin dewa. Mencegah dia mendapatkan Senhouding berarti mencegahnya meningkatkan kekuatannya. Bagi Lindong, yang kini terjebak dalam tahap memecahkan cermin, ini jelas merupakan musuh bebuyutan. Lindong menyalakan mobil dan pergi ke rumah Gu. Pada saat yang sama, Murong Qingge juga membawa kakak laki-lakinya Wen Ruyu, kakak laki-laki ketiga Dong Fangye, dan dua tetua Kunlun ke keluarga Gu untuk mencari penjelasan tentang kakek dan adik laki-lakinya. Keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga kaya raya di Kyoto. Bahkan jika kita melihat seluruh Tiongkok, mereka masih merupakan keluarga teratas. Tentu saja, ini belum termasuk keluarga-keluarga tersembunyi itu. Keluarga-keluarga penyendiri ini mengasingkan diri dari dunia 100 tahun yang lalu untuk menghindari bencana. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang mereka miliki sekarang sampai mereka dilahirkan sepenuhnya. Kepala keluarga Gu, Gu Yang, telah mencapai puncak peringkat naga. Gu Jianxiong, pewaris pertama keluarga Gu, juga merupakan Chu Qiao dari generasi muda. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang seperti Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong, dia tidak ketinggalan jauh. Pewaris pertama dari keluarga kaya raya tentu saja tidak seburuk itu. Hanya saja Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong dikenal luas karena tersebar luasnya perjanjian 10 tahun mereka, sehingga wajar saja jika mereka dianggap sebagai 2 orang terkuat di generasi muda. Seorang pria, untuk negara, untuk kecantikan. Perjanjian 10 tahun antara Murong Qingge, Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong juga merupakan cerita yang bagus. Namun, hal ini juga membuat banyak orang tidak puas. Gu Jianxiong adalah salah satunya. Dia telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia menyesal tidak bergabung dengan Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong dalam perjuangan mereka demi Murong Qingge. Dalam hal ini, dia juga akan menjadi terkenal, dan semua orang akan memeringkatnya bersama Zhao Xidao dan yang lainnya, alih-alih berada di peringkat di belakang mereka seperti sekarang. Terlihat bahwa menurutnya dirinya tidak lebih buruk dari Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong. Tapi masyarakat sekarang seperti ini, kalau kamu hebat, tapi kalau kamu tidak terkenal, siapa yang akan mengenalmu? Kecuali Anda melakukan sesuatu yang menggemparkan dan membuat semua orang tahu tentang Anda. Meskipun Anda kuat, akan sulit bagi semua orang untuk mengenali Anda. Nah, kalau bicara generasi muda China, semua orang pasti mengira Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong adalah tolak ukur generasi muda. Gu Jianxiong ingin memecahkan situasi ini, jadi dia mengarahkan perhatiannya pada perjanjian 10 tahun. Bukan hanya dia, tetapi semua talenta muda di Tiongkok yang merasa tidak kalah dengan Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong telah mengarahkan pandangan mereka pada hal ini, menunggu untuk membuat terobosan dalam perjanjian 10 tahun ini. Oleh karena itu, sebenarnya penunjukan 10 tahun ini bukan lagi urusan antara Murong Qingge, Zhao Xidao, dan Zhuge Changqiong. Ini telah menjadi panggung di mana semua talenta generasi muda Tiongkok bersaing untuk mendapatkan supremasi. Dia adalah anak muda nomor 1 di Tiongkok. Sekali Anda duduk di atasnya, tidak hanya akan membuat banyak orang terkesan, tetapi juga mengubah mood mereka,
yang akan memberikan manfaat yang tak terukur untuk masa depan. Keluarga Gu makmur, selain ayah dan anak Gu Yang dan pewaris pertama Gu Jianxiong, majikan kedua keluarga Gu, Gu Yuan dan pewaris kedua Gu Jianfeng juga terkenal di Kyoto. Gu Yuan adalah sosok yang mampu bersaing dengan Gu Yang untuk memperebutkan kepala keluarga. Meski pada akhirnya gagal, hal itu juga bisa menggambarkan kehebatannya. Namun, alasan utama mengapa keluarga Gu menjadi salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto adalah karena ayah keluarga Gu, Gu Fang. Sekarang salah satu dari 11 anggota parlemen Tiongkok. Selama dia tidak jatuh, keluarga Gu akan mampu berdiri di puncak Tiongkok. Dan jika Gu Fang berhasil menembus daftar dewa dan menjadi wali, maka keluarga Gu akan naik ke level lain lagi. Saat ini, semua anggota inti keluarga Gu berada di rumah utama. Karena mereka mendapat kabar bahwa Murong Qingge dari keluarga Murong akan berkunjung hari ini. Katanya itu kunjungan, tapi nyatanya dia datang untuk meminta penjelasan dari keluarga Murong. Mereka bisa mengabaikan keluarga Murong, tapi mereka harus memperhatikan Murong Qingge. Seseorang yang dibawa pergi dan dilatih oleh sekte tersembunyi sejak dia masih kecil, sekarang kembali bersama orang-orang dari sekte tersebut, dan mereka tidak bisa tidak mengabaikannya. Selain itu, tidak ada yang tahu sekte macam apa Murong Qingge itu, dan hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Kali ini Murong Qingge datang mengunjungi orang-orang dari sekte majikannya. Dia pasti datang untuk meminta penjelasan dari keluarga Murong. Bagaimanapun, keluarga Gu agak kasar dalam menekan keluarga Murong dalam 2 tahun terakhir. Kakek Murong Qingge tidak hanya terluka parah, adik laki-lakinya juga dipenjara hingga saat ini. Apakah ada di antara kalian yang tahu sekte apa yang dimiliki Murong Qingge? Gu Yang bertanya dengan suara yang dalam, duduk di posisi kepala keluarga. Yang duduk di bawah adalah semua tokoh inti keluarga Gu. Ayah, belum ada berita yang keluar. Murong Qingge kembali hanya sekali 10 tahun yang lalu. Dan dia kembali sendirian. Dia tidak mengungkapkan informasi apapun tentang sektenya. Kali ini dia kembali dengan orang-orang dari sektenya. Seharusnya menjadi ini untuk mempersiapkan bergabung dengan WTO. Gu Jianxiong menganalisis. Benar. Gadis dari keluarga Murong membawa muridnya keluar kali ini, pasti untuk mempersiapkan kelahiran muridnya yang akan datang. Saat ini, sejumlah besar sekte dan keluarga tersembunyi sedang mencari pasangan agar bisa dilahirkan dengan selamat. Tapi dia berani orang-orang dari keluarga Tuan yang datang mengunjungi keluarga Gu saya pasti punya niat untuk meminta maaf. Jianxiong, kamu dan Xiaoya telah menangani urusan keluarga Murong bisa bertanya padanya tentang hal itu. Maksudku, yang terbaik adalah menanganinya dengan damai, kata Gu Yang. Aku tahu, ayah, jawab Gu Jianxiong. Namun, Gu Jianya di sampingnya memiliki beberapa pendapat. Ayah, keluarga Murong hanyalah sebuah keluarga kecil. Seberapa kuat sekte tempat mereka bekerja sama? Mengapa mereka begitu takut padanya? Aku tidak setuju dengan penyelesaian damai. Yang terbaik adalah mengurung perempuan jalang itu. Temani dia dengan saudaranya, kata Gu Jianya sengit. Dia iri dan cemburu pada Murong Qingge. Mengapa dia bisa menyebabkan Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong saling bertarung, dan dia akan hancur di bawahnya. Sekarang seluruh kelas atas Tiongkok mengenal Murong Qingge. Siapa yang mengenal Gu Jianyanya? Dia tidak berpikir dia lebih buruk dari Murong Qingge. Apa gunanya menjadi tampan? Hanya vas. Kali ini Murong Qingge kembali tepat pada waktunya untuk mencari kesempatan menggaruk wajahnya untuk melihat siapa lagi yang menyukainya di masa depan. Saya harus mengatakan bahwa ketika seorang wanita cemburu, itu masih sangat menakutkan. Omong kosong. Bagaimana kamu tahu bahwa sekte Murong Qingge itu tidak baik? Tahukah kamu, seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh kamu bisa menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran.
Kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Mengapa menurutmu sekte orang lain tidak baik? Bagaimana jika kamu bertemu dengan keluarga Guku? Apa yang terjadi pada keluarga Murong bukan disebabkan oleh kecemburuanmu. Jika kamu perlu mengakui kesalahanmu, kamu harus membela diri. Tidak, aku tidak akan pernah mengakui kesalahanku pada wanita jalang itu. Murong Kingge sampai kematianku. Kamu, saudaraku, jangan memaksa Xiaoya. Mari kita tunggu sampai Murong Kingge datang. Itu tergantung situasinya. Mari kita lihat keyakinan apa yang dia miliki untuk membawa orang ke rumahku. Aku ingin meminta penjelasan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Gu saya. Martabat keluarga Gu tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun, kata Gu Yuan, majikan kedua dari keluarga Gu. HMPH, Gu Jianxiong mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Terima kasih, Paman, kata Gu Jianya dengan gembira. Saat keluarga Gu sedang mendiskusikan Murong Kingge, seorang pelayan datang ke ruang tamu. Kepala keluarga, majikan kedua, dan keluarga Murong ada di sini untuk berkunjung. Biarkan mereka masuk, ya, Patriark. Setelah beberapa saat, Murong Kingge dan rombongannya masuk ke ruang resepsi keluarga Gu. Begitu Murong Kingge masuk, mata semua pria di aula berbinar. Dia layak menjadi wanita yang mengobarkan kekacauan di Kyoto 10 tahun lalu. Jangan bicara tentang penampilannya, temperamennya yang tidak duniawi dan seperti peri saja sudah beberapa langkah lebih maju dari wanita lain. Ditambah wajah yang memukau. Seperti yang diharapkan, tidak ada sarjana sejati dengan reputasi hebat. 4 kata, Dang Qinghua, tidak ada bandingannya. Saat Gu Jianxiong dan Gu Jianfeng melihat Murong Kingge untuk pertama kalinya, mereka berdua menjadi terobsesi sejenak. Mereka bertemu Murong Kingge 10 tahun yang lalu, tetapi dibandingkan 10 tahun yang lalu, Murong Kingge sekarang tidak diragukan lagi lebih menarik. Saat itu, Murong Kingge juga penuh dengan roh peri. Tapi dibandingkan sekarang, dia jauh lebih hijau. Sekarang Murong Kingge telah menjadi sempurna dalam segala aspek, tanpa celah. Hanya Gu Jianya di aula yang menatap Murong Kingge dengan rasa cemburu yang membara di matanya. Wanita manapun pasti merasa malu saat melihat Murong Kingge. Gu Jianya tidak sabar untuk bergegas dan merusak wajah cantik Murong Kingge. Alasan mengapa dia mengincar Murong Junji adalah karena dia cemburu pada Murong Kingge. Setelah Murong Kingge masuk, kakak laki-laki Wen Ruyu, kakak laki-laki ketiga Dong Fang Ye, 2 tetua Kunlun dan Murong Bai juga memasuki aula. Ketika Gu Yang dan Gu Yuan melihat orang-orang di belakang Murong Kingge, mata mereka menyipit. Tidak sederhana, ini adalah perasaan pertama di antara mereka berdua. Keduanya adalah orang kuat di puncak peringkat naga. Namun pada kedua lelaki tua itu, mereka sebenarnya merasakan sedikit ancaman. Satu-satunya yang bisa menjadi ancaman bagi mereka adalah mereka yang berada di urutan teratas daftar naga. Namun kedua lelaki tua ini hanya bisa mengikuti Murong Kingge dan 2 pemuda di belakangnya. Jumlah informasi ini cukup besar. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang sekte tersembunyi ini, mereka juga mengetahui beberapa aturan paling dasar. Seperti halnya masyarakat saat ini, tidak mungkin orang-orang dengan status tinggi bisa tertinggal. Dari fakta bahwa 2 orang kuat di puncak peringkat naga hanya bisa berjalan di belakang 3 orang muda, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa sekte Murong Kingge jelas tidak sederhana. Saudara Gu Yang dan Gu Yuan saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sepertinya ini agak merepotkan hari ini. Merupakan kehormatan bagi keluarga Gu kami untuk memiliki keponakan perempuan, Murong, yang datang ke rumah kami secara langsung. Tolong jangan tersinggung jika Anda tidak bisa keluar untuk menyambutnya, kata Gu Yang sambil tersenyum. Gu Yang, kamu tidak perlu munafik.
Aku yakin keluarga Gumu tahu tujuan kedatanganku hari ini. Murong Kingge, dasar jalang, bisakah kamu memanggil ayahku dengan namanya? Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Atau aku akan merobek mulutmu. Gu Jianya berdiri dan menunjuk ke arah Murong Kingge dengan keras. Dia sudah lama tidak senang dengan Murong Kingge, jadi dia tidak akan melepaskannya jika dia mendapat kesempatan. Murong Kingge belum berbicara, Wen Ruyu dan Dong Fangye sudah pindah. Berani menghina adik perempuan mereka, Anda harus menamparkan mulut Anda. Keduanya datang ke Gu Jianya hampir pada waktu yang bersamaan. Tidak baik, Gu Yang dan Gu Yuan juga menyadari ada yang tidak beres. Saat mereka ingin bergerak, dua aura mengunci mereka dan menghentikan gerakan mereka. Begitu mereka mengambil tindakan, pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Bukanlah lelucon bagi orang kuat setingkat mereka untuk bertarung. Seluruh keluarga Gu harus dibongkar. Gu Jianxiong sedang duduk di sebelah Gu Jianya. Setelah memperhatikan pergerakan dua orang di belakang Murong Kingge, dia dengan cepat berdiri untuk menghentikan mereka. Wen Ruyu hendak memberi pelajaran pada wanita yang berani menghina tuannya, tetapi dihentikan oleh Gu Jianxiong. Bang, bang, ah! Tiga suara berturut-turut terdengar di aula. Wen Ruyu dan Dong Fangye telah kembali ke Murong Kingge. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Gu berada beberapa meter dari tempat mereka berada sekarang. Gu Jianxiong berdiri dan menatap kaget pada Wen Ruyu, yang baru saja dengan santai menjatuhkannya beberapa meter dengan telapak tangan. Gu Jianya terbaring di tanah, separuh wajahnya bengkak, mulutnya berdarah, dan dia mengerang. Dia akhirnya membayar harga atas kecemburuannya. Tepat ketika Wen Ruyu dan Gu Jianxiong bertabrakan, Dong Fangye telah menamparkan Gu Jianya. Dia tidak bertahan sama sekali dengan tamparan ini. Setidaknya setengah dari gigi Gu Jianya tanggal. Keponakan Murong? Apa maksudnya ini? Bahkan jika ada yang salah dengan gadis kecilku, tidak perlu bersikap kasar, kan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadikan keluarga Guku sebagai musuh? Suara dalam. Gu Yang, ketika keluarga Gumu melukai kakekku dengan parah dan memenjarakan saudara laki-lakiku, kami sudah menjadi musuh. Apa yang kamu katakan adalah omong kosong. Apakah kamu yakin bisa mewakili sektemu? Bisakah kamu bertanya kepada tetua sektemu apakah mereka berani menjadi musuh keluarga Guku? Ada anggota resmi keluarga Tionghoa di keluarga Guku, dan ayahku adalah salah satu dari 11 anggota keluarga Guku. Parlemen Tiongkok, setengahnya adalah orang-orang super kuat di daftar Busen. Sekte tersembunyi Anda ingin bergabung dengan dunia. Apakah Anda benar-benar berani menjadi musuh Tiongkok? Kata Gu Yang. Dia hanya bisa keluar dari pohon besar Tiongkok sekarang. Dilihat dari kekuatan saat ini, kekuatan sekte di belakang Murong Kingge jelas tidak lebih buruk dari keluarga Gu. Hanya dengan keluar dari Tiongkok, mereka dapat ditindas. Gu Yang, kamu tidak perlu pindah keluar Tiongkok untuk menakutiku. Keluarga Gumu adalah keluarga Gumu, dan keluarga Gumu tidak dapat mewakili Tiongkok. Izinkan aku memberitahumu dengan jelas sekarang, karena kami tidak menganggap serius keluarga Gumu sama sekali. Sebaliknya, saya ingin bertanya kepada Anda, keluarga Gu Anda benar-benar berani menjadikan saya musuh? Kunlun, pemimpin kami adalah kenalan lama Tuan Song. Baik Gu Yang dan Gu Yuan gemetar. Sekte di belakang Murong Kingge sebenarnya adalah Kunlun. Ini adalah salah satu sekte tertua di Tiongkok, jadi tidak perlu banyak bicara lagi tentang kekuatannya. Dan kepala Kunlun masih merupakan kenalan lama Tuan Song. Ini sungguh merepotkan. Tanpa diduga, keluarga Murong akan melibatkan sekte kuno yang tersembunyi seperti Kunlun. Bisakah kamu mewakili Kunlun? Gu Yang bertanya lagi. Dia tidak percaya bahwa Murong Kingge, seorang wanita, dapat mewakili sekte kuno seperti Kunlun. Pada saat ini, kakak senior Wen Ruyu berdiri dan berkata, saya bisa.
Kakak senior ketiga Dong Fang Ye juga berdiri dan berkata, "Saya juga bisa." "Siapa kamu, saudaraku?" "Pemimpin Kunlun adalah tuannya," kata Wen Ruyu. "Saya kakak ketiga King Ge, dan tetua agung Kunlun adalah kakek saya." "Jadi apa? Kamu hanya junior dan tidak bisa mewakili sekte di belakangmu." "Guyang, benar, menurut pendapatku, keluarga Gumu hanyalah daftar dewa setengah langkah, dan itu tidak cukup baik sama sekali. Sebaiknya kamu melakukan apa yang dikatakan adik perempuanmu. Kalau tidak, aku, Kunlun, yang akan menjadi pertama yang menghancurkan keluarga Gumu saat aku memasuki dunia," kata Dong Fang Ye dengan arogan. "Lelucon, keluarga Gu saya telah berdiri di Tiongkok selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa menghancurkannya jika Anda mau? Dan jika Anda ingin menghancurkan keluarga Gu saya di wilayah Tiongkok, Anda sedang bermimpi," mau tak mau berkata. Saat Wen Ruyu dan Dong Fang Ye ingin membantah, mereka dihentikan oleh Murong Qingge. Tujuan kedatangannya adalah untuk mencari keadilan dari keluarga Gu untuk kakek dan adik laki-lakinya. Keluarga Gu memang tidak bisa dihancurkan jika mereka mau, karena melibatkan parlemen Tiongkok, organisasi resmi tertinggi yang menguasai seluruh Tiongkok. Setelah dihadang oleh pejabat Tiongkok, akan sulit bagi Kunlun untuk bergabung dengan dunia. Ini juga akan melanggar misi yang diberikan padanya ketika dia keluar sebagai murid. Tidak ada cara untuk menjelaskan kepada guru pada saat itu. Jadi tangkap saja dalangnya. "Guyang, tujuan kedatanganku hari ini adalah untuk mencari keadilan bagi kakek dan adik laki-lakiku. Jika keluarga Gumu memiliki sikap seperti ini, maka aku tidak akan berkata apa-apa. Saat aku, Kunlun, memasuki dunia, kuharap keluarga Gumu tidak akan menyesali keputusan hari ini." Murong setelah Qingge selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, dia langsung dihentikan oleh Guyang. "Tunggu. Apakah Patriark Gu punya instruksi lain? Apa yang ingin kamu lakukan sebelum menyerah?" Guyang bertanya. Menanyakan kalimat ini sama saja dengan menundukkan keluarga Gu. Sebagai kepala keluarga, Guyang tidak melakukan apapun saat ini. Jika itu adalah Huaxia di masa lalu, dia tidak harus seperti ini. Namun Tiongkok saat ini berada dalam keadaan kacau. Menurut perkataan ayahnya di zaman dahulu, akhir hidup Song Simin sudah dekat. Tanpa Song Simin, jangkar laut, Tiongkok mungkin berada dalam krisis. Pada saat itu, kekuatan pencegah Tiongkok tidak akan ada lagi. Setelah Kunlun memiliki lebih dari 2 ahli tingkat dewa setengah langkah, tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan keluarga Gu mereka. Terlebih lagi, menurut perkiraannya, kepala Kunlun kemungkinan besar adalah penjaga tingkat dewa, sehingga keluarga Gu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang kita hanya dapat menstabilkan orang-orang di Kunlun terlebih dahulu, dan kemudian melihat ke belakang untuk menemukan sekte atau keluarga tersembunyi yang memiliki kekuatan serupa dengan Kunlun untuk bekerja sama. Permintaanku sangat sederhana. Serahkan orang yang melukai kakekku. Juga, biarkan Gu Jianya berlutut untuk meminta maaf kepada saudaraku dan minta dia keluar. Tidak mungkin, kami tidak akan menyetujui dua tuntutan ini. Kakakmu bisa dibebaskan, tapi hal lain tidak mungkin. Candaan, orang yang melukai Murongji adalah Gu Jianxiong, pewaris pertama keluarga Gu, yang juga putranya. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Gu Jianya untuk meminta maaf sambil berlutut. Di mana aku bisa memasang wajah keluarga Gu seperti ini? Apakah tidak mungkin? Patriark Gu, kamu harus berpikir jernih. Aula terdiam sejenak. Gu yang berada dalam dilema. Tidak mungkin menyerahkan anak laki-laki, dan anak perempuan harus berlutut untuk meminta maaf. Jika Anda melakukan ini, keluarga Gu akan berhenti nongkrong di Kyoto. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini, Anda akan menyinggung perasaan Kunlun. Begitu Song Simin meninggal, Tiongkok akan berada dalam krisis,
dan keluarga Gu akan berada dalam bahaya. Tapi Gu Yuan sedikit senang saat ini. Dia memandang putranya dan sedikit mengangguk ke arahnya. Gu Jianfeng tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Tapi sekarang dia berdiri dan berkata, "Saudaraku, satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan semua orang. Kaulah yang melukai lelaki tua dari keluarga Murong dalam serangan diam-diam. Saya harap Anda bisa berdiri dan jangan biarkan seluruh keluarga Gu melakukannya untuk Anda. Anda yang disalahkan." Begitu Gu Jianfeng mengatakan ini, Murong Qingge menatap Gu Jianxiong dengan mata dingin. Gu yang memandang Gu Jianfeng dengan penuh arti. "Kamu," Gu Jianxiong menunjuk ke arah Gu Jianfeng dan mengucapkan kata "kamu", dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh Gu Jianfeng. Tepat ketika Murong Qingge hendak menjatuhkan Gu Jianxiong dengan paksa, seseorang masuk dari luar pintu aula. Ketika Lin Dong masuk ke aula keluarga Gu, dia merasakan ada yang tidak beres. "Mengapa begitu banyak orang menungguku? Ingin menunjukkan kekuatan pada diri Anda sendiri. Kekuatan mental tersapu. Saya anak yang baik. Ini masalah besar dari keluarga Gu, 4 puncak dalam daftar naga. Tapi apakah Anda ingin menakutinya? Terlalu berlebihan untuk meremehkannya. Lagi pula, kita juga sudah setengah meningkatkan daftar dewa. Dan jika tidak terjadi apa-apa, dalam 2 atau 3 hari dia akan mampu menembus daftar dewa dan menjadi wali. Bagaimana Anda bisa terintimidasi oleh beberapa pemain top di Dragon Ranking? Belum lagi 4, kalaupun ada 10, tetap percuma." Tapi setelah mengamati sebentar, Lin Dong merasakan ada yang tidak beres lagi. Karena dia melihat seorang wanita tergeletak di tanah sambil mengerang pelan. Dia pasti terluka parah. Dia hampir pingsan karena kesakitan. Lin Dong hendak berbicara. Saat ini, beberapa mata sedang menatapnya. Apakah ini, peri?" Saat Lin Dong melihat Murong Qingge, sebuah kata sifat muncul di benaknya. Siapapun yang melihat Murong Qingge untuk pertama kalinya, apapun jenis kelaminnya, akan terkejut. Tapi Lin Dong segera tersadar. "Saya terkejut pada pandangan pertama, tetapi hanya setelah beberapa kali melihat. Seorang wanita, tidak peduli betapa cantiknya Anda, tidak peduli betapa luar biasa Anda, tidak peduli betapa perinya Anda, pada akhirnya Anda tetap tidak harus ditaklukkan oleh seorang pria. Saya hanya tidak tahu bagaimana ada orang yang bisa seberuntung itu." "Siapa Gu Jianxiong?" Lin Dong bertanya setelah sadar kembali. Tidak ada yang menjawabnya. Semua orang memandang pemuda yang tiba-tiba muncul tanpa bisa dijelaskan. "Aku akan bertanya lagi, siapa Gu Jianxiong?" Lin Dong bertanya dengan tidak sabar. Siapapun yang diawasi oleh banyak orang pasti merasa tidak nyaman. "Siapa kamu? Tahukah kamu di mana tempat ini?" Gu Yang bertanya. "Bukankah ini keluarga Gu? Apakah aku berada di tempat yang salah?" Lin Dong bertanya dengan bingung. "Kamu tahu ini keluarga Gu, tapi kamu masih berani bertingkah liar di sini? Kamu anak dari keluarga mana? Sebutkan nama orang dewasamu. Aku akan berbicara dengan orang dewasamu nanti dan melihat bagaimana tutormu mengajarimu. Kamu sangat tidak bisa bergerak etiket. Apakah kamu sakit? Kamu meneleponku dan melakukan ini dan itu setelah aku datang. Kamu benar-benar berpikir aku tidak marah, bukan?" Lin Dong berkata langsung. "Sudah ada api di hatiku. Adegannya akan segera pecah. Anda menangkap saya. Beraninya kamu membuatku merasa tidak nyaman. Bisakah aku membuatmu merasa lebih baik?" Jika tidak ada yang berbicara, dia akan langsung mengambil tindakan. Hanya ada beberapa yang berada di puncak peringkat naga, jadi bukan masalah besar jika semuanya jatuh bersambung.